Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adan di channel Adan Official. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal-Usul Hantu Kuyang. Ceritanya dimulai saat awal zaman kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 50-an dengan latar belakang Kota Amuntai. Berkisah tentang dua orang suami istri yang hidup berkecukupan. Suaminya bernama Halim dan istrinya bernama Diang. Pasangan ini sudah 10 tahun membina rumah tangga, tetapi belum juga dikaruniai keturunan. Ini yang membuat hubungan mereka terasa kurang, sementara harta mereka sangat berkecukupan. Usaha si Halim tidak habis 7 turunan. Beliau memiliki usaha jual beli intan permata, emas, kayu ulin, dan lain-lain. Setiap 1 minggu dalam sebulan, Halim pergi ke kota Martapura dan Banjarmasin untuk berdagang permata dan membeli perlengkapan usahanya. Paling cepat 1 minggu dia baru pulang. Atau kadang hingga 1 bulan menetap di kota. Kondisi ini membuat hati Diang merasa kesunyian jika ditinggal sendiri oleh Halim. Rumah yang besar dan harta berlimpah tak membuatnya bahagia dan terhibur, sedangkan suami yang diharapkannya menjadi pelipur lara kadang pulang tak tentu arah. Akhirnya ada berita burung mengabarkan bahwa si Halim sudah memiliki istri muda di kota, bahkan katanya mempunyai keturunan. Berita burung ini membuat hati Diang merasa hancur, walaupun dia berusaha tidak mempercayai cerita tersebut, namun perasaannya sebagai wanita merasa berita ini benar. Subuh itu Halim mengetuk rumah membangunkan Diang yang terlelap di peraduan. Assalamualaikum Ding. Ding Dik, aku bulik bukai. Lawang Ding buka pintu. Dik, serentak bunyi pintu dibuka dan dengan senyuman Diang menyambut Halim dan mencium tangannya dan tidak mau melepaskannya karena rasa rindu yang sangat dalam terhadap suaminya. Halim bertanya, kenapa jeti mata istrinya bengkak? Diang menjawab dengan berbobong bahwa matanya kemasukan debu hingga sakit mata. Padahal Diang ingin mengungkapkan isi hatinya, namun dia takut kalau Halim marah padanya. Hari berganti, sudah sebulan Halim tinggal bersama Diang. Saatnya dia pergi ke kota belanja keperluan rutin dan tentunya menemui istri mudanya di kota. Dengan tangis Diang melepas kepergian Halim karena Halim berpesan bahwa kepergiannya kali ini agak lama dari biasanya. Diang sudah terbiasa ditinggal seperti ini dan kali ini tidak ada air mata yang mengalir di pipinya. Entah apa yang disembunyikannya di balik kepergian suaminya kali ini. Pagi sekali Diang sudah berkemas, menyiapkan baju dalam tasnya. Dia berniat berguru ilmu hitam di pedalaman Kalimantan. Rupanya kekecewaan kepada suaminya membuatnya buta dan melupakan Yang Maha Kuasa di atas sana. Dia lupa bahwa keikhlasan istri membawanya ke surga. Singkat cerita, sudah hampir 2 bulan Diang menuntut ilmu hitam di pedalaman Kalimantan. Wajahnya lebih segar dan berbinar, memancarkan aura mistis. Bagi yang memandangnya, ada yang berbeda dari penampilan Diang saat ini. Setiap keluar rumah dia selalu mengenakan selendang yang menutupi bagian lehernya. Saat di pasar, orang-orang ramai membicarakan perubahan si Diang yang lebih cantik, segar, dan mempesona dari yang dulu. Malam datang, terasa sunyi dan mencekam dengan bunyi anjing liar yang melolong sejak dari akhir sholat Isya. Tadi, entah apa yang dilihatnya, Diang mengunci diri di kamarnya. Suasana kamar yang gelap dan dipenuhi bau dupa yang baunya menyengat membuat kamar itu dipenuhi aura mistis. Memasuki tengah malam, tubuh Diang mulai gemetar dan hidungnya mulai mengendus aroma darah segar, tanda bahwa malam itu ada yang akan melahirkan. Bibir Diang komat kamit membaca mantra yang dipelajarinya saat di pedalaman Kalimantan. Tiba-tiba matanya terbalik berubah putih. Dengan tubuh bergetar, kepala Diang sudah terlepas dari tubuh Hia. Kepala itu terbang dengan membawa isi perut berupa jantung, paru-paru, serta usus yang menjuntai. Yang terlihat saat itu bukan sosok Diang lagi, tapi siluman kuyang
dengan taring yang tajam, serta tatapan mata merah yang tajam menuju mangsa. Kuyang itu menuju kampung tetangga yang saat itu ada keluarga menunggu proses kelahiran anak mereka. Suasana di rumah itu sangat sibuk. Sang suami bertugas menjemput bidan kampung yang rumahnya jauh di kampung sebelah. Orang tua sang suami yang sudah tua bertugas menjaga ibu hamil tersebut, kadang bolak-balik ke dapur menyiapkan air panas buat lahiran tanpa sepengetahuan dari orang tua sang suami. Kuyang masuk lewat jendela yang terbuka. Kepala tersebut bersembunyi di kolong ranjang dan mulai menjulurkan lidahnya yang panjang serta bercabang. 2. Si Kuyang mulai menghisap darah dari ibu hamil tersebut. Sang ibu berteriak karena ada kepala yang berada tepat di kedua pahanya. Dengan lahapnya si Kuyang menyedot darah ibu tersebut. Teriakan ibu hamil tersebut terdengar oleh ibunya sang suami yang menjaga, tetapi beliau terlelap karena kelelahan seharian menjaga ibu hamil tersebut. Terlambat, sang ibu sudah tidak bernyawa karena kehabisan darah. Sang Kuyang pun sudah terbang menghilang. Di kegelapan malam, Kuyang sudah menjadi teror yang menakutkan bagi warga yang istrinya lagi hamil, tua dan mau melahirkan. Para warga Jatim makin waspada dengan ancaman makhluk yang satu ini. Teror ini tak luput dari pantauan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama kampung itu, yaitu K. Hari Abbas yang biasa dipanggil Kyai Abbas. Menurut Kyai Abbas, Kuyang ini adalah manusia yang mengambil jalan sesat dan memilih jalan setan untuk memenuhi hawa nafsunya akan darah manusia. Ini harus segera dihentikan dan harus dimusnahkan biar tidak meresahkan warga kita, kata beliau. Akhirnya malam itu selesai sholat Isya berjamaah, Kyai Abbas memerintahkan agar para lelaki bergiliran jaga malam biar Kuyang dapat dihalau apabila keluar menghisap darah lagi. Tengah malam itu Kyai Abbas memasuki hutan ditemani beberapa pemuda desa yang bersiap dengan senjata tombak, parang, dan mandau, senjata khas Kalimantan. Para pemuda itu sebenarnya gentar dan takut, namun karena adanya Kyai Abbas mereka menjadi berani karena Kyai Abbas memiliki ilmu agama dan mengenal dunia gaib yang beliau pelajari pada guru-guru beliau saat di pondok pesantren. Malam semakin larut hanya dengan mengandalkan cahaya lampu petromas mereka melintasi lebatnya hutan yang dari cerita penduduk pernah melihat sosok Kuyang bergelantungan di pohon beringin di tengah hutan tersebut. Tidak berapa lama sosok yang dicari muncul melewati rombongan Kyai Abbas. Di antara pemuda tersebut ada yang memaki Kyai Kuyang. Terbang, kata pemuda tersebut. Kyai Abbas memberi aba-aba supaya tetap tenang dan diam. Nak baca ayat kursi, ujar Kyai Abbas. Sosok Kuyang itu bertengger di rimbunya dedaunan pohon beringin. Sepertinya dia tahu akan keberadaan kelompok Kyai Abbas. Kemudian Kuyang tersebut terbang menjauhi hutan. Rombongan Kyai Abbas segera mengejar sosok Kuyang tersebut dan kemudian Kuyang tersebut menghilang tepat di belakang rumah Halim yang memang bagian belakang rumahnya menghadap hutan. Kyai Abbas memerintahkan agar para pemuda mengelilingi rumah Halim untuk memastikan bahwa Kuyang tersebut memang masuk ke rumah Halim. Ternyata benar memang Kuyang itu masuk dan berada di rumah Halim karena Kyai Abbas melihat si Diang menutup jendela kamarnya tepat di mana Kuyang itu masuk. Selesai sholat subuh, Kyai Abbas membahas soal Kuyang yang masuk rumah Halim. Beliau yakin bahwa yang menjadi Kuyang itu adalah istri Halim karena yang tinggal di rumah itu hanya istrinya tanpa ada kerabat serta pembantu rumah tangga yang menemani istri Halim. Kyai Abbas mengirim utusan ke kota menemui si Halim dan menceritakan apa yang mereka lihat tadi malam dan segera meminta Halim pulang ke Amuntai segera biar menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang sudah terjadi dan apa saja yang dilakukan istrinya selama ditinggal Halim ke kota. Menjelang sholat maghrib, si Halim segera menemui Kyai Abbas yang sudah menunggunya di musyola dan berpesan apa yang akan dilihatnya dan dialaminya malam ini.
harap ikhlas dengan yang terjadi. Karena istrinya sudah menjadi siluman dan sangat susah sekali untuk dihentikan karena istrinya sudah menjadi pembunuh berwujud kuyang. Tak terasa ayah. Mata Halim mengalir mengenang istrinya yang dicintainya yang kini berubah jadi siluman. Dia masih membayangkan bagaimana Diang yang penurut serta bakti kepadanya menjadi kuyang dan rela bersekutu dengan iblis. Malam itu Kai Abbas sudah merencanakan untuk menangkap dan mengusir kuyang tersebut dari kampung ini bila bisa, karena Kai Abbas masih memandang kuyang itu sebagai istri Halim. Namun, bila tidak bisa ditaklukkan maka dimusnahkan adalah cara terbaik untuk keamanan kampung. Tengah malam rombongan itu bergerak dari rumah Kai Abbas menuju rumah Halim. Kai Abbas menyuruh Halim jangan terkejut dengan apa yang dilihatnya nanti. Tak lama sosok kuyang yang dinanti melintas melalui jendela kamar Diang dan melayang menuju hutan yang lebat. Halim terkejut dan hampir berteriak, tapi di mulutnya ditahan oleh Kai Abbas. Halim sangat kenal dengan wajah kuyang itu. Benar itu istrinya. Rombongan itu masuk dalam rumah dan memeriksa setiap ruangan untuk memastikan di mana Diang menyimpan rongga tubuhnya. Semua ruangan sudah diperiksa kecuali kamar Diang yang dikunci rapat. Halim, apakah kamu memiliki kunci kamar ini? Tanya Kai Abbas. Ya ada Kai, saya simpan di dalam laci. Tak lama, Halim membawa kunci cadangan tersebut. Saya harap kalian berdoa sebelum saya membuka pintu ini, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, kata Kai Abbas. Mereka mulai memasuki kamar tersebut. Tercium bau dupa dan aroma kembang setaman. Kai Abbas bergegas mematikan dupa tersebut. Beliau mulai mencari minyak bertuah gaib yang disebut orang. Beliau memegang minyak kuyang dan berkata, minyak ini yang membuat orang lupa kepada Allah dan bersekutu dengan iblis. Kita harus memusnahkan minyak ini, kata Kai Abbas. Tiba-tiba, ada pemuda yang berteriak, astagfirullah. Kai Abbas, coba lihat ini, sambil menunjuk di balik pintu kamar. Ada tubuh kaku yang bersandar tegak tanpa kepala. Astagfirullah, ading Diangku, kata Halim. Kai Abbas memerintahkan pada para pemuda agar memasukkan bubuk kayu olin bekas penggergajian gabuk ke dalam rongga tubuh Diang sepenuh lehernya, agar Diang tidak bisa lagi menyatu dengan tubuhnya. Halim hanya bisa pasrah serta merelakan tubuh wanita yang dicintainya dimasukkan bubuk kayu tersebut. Cepat, nanti kuyangnya kembali, sudah dekat azan subuh, kata Kai Abbas. Mereka bergegas keluar dari kamar tersebut dan menguncinya. Rombongan itu kemudian kembali ke musyola untuk melaksanakan sholat subuh. Rupanya dengan penciuman gaibnya kuyang tahu bahwa tempat persembunyian tubuhnya telah dimasuki dan dirusak oleh manusia. Kepala itu terbang melesat menuju rumah Halim dan memasuki kamar. Kuyang itu berteriak dan menangis melihat rongga tubuhnya dipenuhi dengan bubuk kayu olin. Dia berusaha membuang bubuk itu dengan meniupnya dan menyedotnya, tapi bubuk kayu itu malah lengket di lidahnya. Akhirnya batang tubuh itu jatuh ke lantai. Sang kuyang semakin panik, bubuk kayu mengenai matanya dan akhirnya dia terbang menuju hutan untuk bersembunyi sambil berteriak, "Kakak, Halim!" Sambil menangis. Di musyola Kai Abbas baru selesai mengimami sholat subuh. Halim pun nampak menangis sambil berdoa. Dia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Relakan istrimu Halim, ini jalan terbaik bagi kita karena dia sudah bersekutu dengan setan. Inggih iya Kai, ulun saya sudah ikhlas dunia akhirat. Kai Abbas berjalan keluar musyola diikuti beberapa pemuda dan Halim. Tiba-tiba salah satu penduduk desa mendatangi Kai Abbas dan berkata menemukan kepala manusia di rawa-rawa saat mencari ikan. Allahu Akbar, mungkin itu kepala si Diang, kata Kai Abbas. Iya, terima kasih, kata Kai Abbas. Mereka bergegas menuju tempat ditemukannya kepala tersebut. Ya Allah, adingku Diang, sambil menangis. Halim mengangkat kepala tersebut yang sudah kaku
taringnya masih keluar dengan lidah menjulur. Siang, itu diadakan penyelenggaraan jenazah untuk prosesi, memandikan, menyalatkan dan menguburkan mayat. Diang, kepala, dan tubuh itu kembali disatukan setelah dibersihkan. Setelah prosesi pemakaman selesai, Halim duduk di samping nisan kuburan Diang dan berkata, "Selamat tinggal istriku sayang, belahan hatiku, adingku sayangku yang tenanglah kau di sini." Akhirnya Halim pindah ke kota untuk memulai kehidupan bersama istri dan anaknya dan berusaha melupakan kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan dengan Diang, adikku sayangku yang. Oke, mungkin segitu aja video tentang kisah asal-usul hantuku yang. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share channel ini ke teman-teman kalian, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you, bye-bye.